Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Sofia. Saya dari kelas Ekos 2 Nonbank. Saya akan menjelaskan tentang pasar uang. Di pasar uang itu yaitu suatu tempat di mana bertemunya pihak peminjam dana terhadap pihak lainnya dengan bunga tertentu, tapi dalam jangka waktu yang pendek. Jangka waktu peminjam bervariasi mulai dari 1 hari sampai dengan 1 tahun. Jika jangka waktu lebih dari itu, maka disebutnya pasar hutang. Itu definisi dari pasar uang. Sedangkan pasar uang juga memiliki fungsi tentunya. Secara umum fungsinya yaitu untuk mempertemukan di mana peminjam dana dengan yang pemilik dana. Sedangkan fungsi lainnya sebagai pasar uang sebagai mediator, fasilitator perdagangan surat-surat berharga tentunya dengan jangka yang pendek. Selain itu, pasar uang juga berfungsi sebagai sumber dana bagi perusahaan yang membutuhkan tambahan modal dalam bentuk kredit jangka pendek. Dan selain itu juga pasar uang sebagai mediator suatu kegiatan investasi bagi investor luar negeri ke pengusaha lokal. Nah, itu fungsinya. Karakteristik dari pasar uang yaitu sebagai fasilitator jaringan transaksi aset jual beli finansial. Selain itu juga tempat mempertemukan pihak yang memiliki surplus dana dengan yang defisit dana. Dan juga karakteristik pasar uang yang lainnya ada transaksi dalam pasar uang sebagian bersifat jangka pendek. Pasar uang juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dana bagi perusahaan, lembaga keuangan, pemerintahan dalam jangka waktu yang pendek, yaitu mulai dari overnight sampai jatuh tempo 1 tahun. Itu karakteristik dari pasar uang. Adapun tujuan dari pasar uang ada dua, ada dari pihak yang menanam dana, ada dari pihak yang membutuhkan dana. Tujuan bagi pihak yang membutuhkan dana yaitu untuk kebutuhan jangka pendek, untuk kebutuhan likuiditasi, untuk kebutuhan modal kerja, dan yang sedang kalah clearing, itu tujuannya. Adapun tujuan pasar uang bagi pihak yang menanamkan dana sebagai untuk memperoleh penghasilan dari bunga tersebut, juga untuk membantu orang yang sedang kesulitan dalam keuangan, untuk spekulasi dengan harapan mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi. Itu tujuan dari penanam dana di pasar uang. Adapun pelaku dari pasar uang tersebut, pelaku utamanya ada 4. Yang pertama ada dari lembaga keuangan, contohnya bank. Terus yang kedua perusahaan, yang ketiga pemerintahan, dan yang keempatnya individu. Sedangkan sumber dana dari pasar uang ada 3, yaitu yang pertama dari kelebihan uang kas dari perusahaan BUMN. Yang kedua, kelebihan uang kas dari perusahaan yang belum dipakai. Yang ketiga itu kelebihan kas dari berbagai bank yang ada. Jadi itu sumber dana dari pasar uang. Dan tentunya resiko mungkin terjadi dalam berbagai hal juga tentunya di pasar uang ini. Banyak terjadi resiko-resiko di kegiatan investasi di pasar keuangan. Antara lain yaitu ada resiko pasar, resiko gagal bayar, resiko reinvestment, resiko investasi, resiko valuta, resiko politik, dan yang terakhir ada resiko marketability. Nah, itu
penyampaian tentang pasar uang. Apakah Teteh paham? Paham? Ya, jadi gimana cenah tadi pasar uang teh? Jadi, pasar uang itu adalah pasar tempat dipertemukannya pemilik dana dan peminjam dana. Ya, itu yang disebut pasar uang. Dan di sini juga selain pasar uang, ada valuta asing. Nah, selain dari pasar uang, juga ada yang disebut dengan palas atau valuta asing. Jadi, valuta asing itu yaitu pertukaran mata uang negara dengan mata uang negara lain. Itu. Nah, kalau fungsi dari valuta asing yaitu sebagai pembayaran internasional, alat pertukaran internasional, alat pengendali kurs, alat memperlancar perdagangan internasional. Itu fungsi dari valuta asing. Nah, kalau dalam suatu kegiatan pasti kan ada pelakunya ya. Kalau di valuta asing itu pelakunya ada macam-macam. Yang pertama ada perusahaan dan individu. Yang kedua ada dealer falas bank dan dealer falas non bank. Dan yang ketiga yaitu ada spekulator dan arbitrase. Dan yang terakhir itu ada bank sentral, itu peserta dalam pasar falas atau pasar valuta asing. Nah, kalau transaksinya itu ada 3 macam. Yang pertama itu tentunya di falas ya. Yang pertama yaitu transaksi spot, di mana penyerahan atau pembayaran antara bank diselesaikan pada dua hari kerja saja. Itu disebutnya spot atau cepat, lebih cepat transaksinya. Yang kedua, transaksi forward, yaitu transaksi mata uang dengan penyerahan waktu yang akan datang atau jangka waktunya lebih lama lagi. Yang terakhir itu ada transaksi swap, yaitu transaksi pembelian secara sama namun di pembayaran atau penyerahannya di 2 tanggal, jadi berbeda gitu tanggalnya. Terus di valuta asing juga ada yang namanya kurs dan kuotasi. Kurs artinya yaitu nilai dari mata uang itu namanya kurs. Kalau kuotasi itu kesediaan jual beli antara 2 mata uang tadi, itu namanya kuotasi. Terus ada spekulasi dalam valuta asing. Spekulasi maksudnya transaksi valuta asing tujuan untuk memperoleh keuntungan. Nah, itu disebutnya spekulasi. Tapi di valuta asing juga bisa terjadi kerugian akibat salah antisipasi terhadap ketidakpastian kurs atau ketidakpastiannya nilai suatu mata uang kan bisa berbeda-beda. Nah, itu yang bisa menyebabkan kerugian. Adapun ini cara atau asumsi yang dapat dilakukan perhitungan untuk menghitung kerugian tersebut ya. Ada 3 macam. Yang pertama ada spekulasi dalam spot market, yang kedua spekulasi dalam forward market, yang terakhir yaitu ada margin trading. Nah, itu penjelasan tentang valuta asing. Oh, jadi pasar falas atau valuta asing itu ialah bentuk transaksi antara dua mata uang dua negara. Iya, jadi kurang lebihnya seperti itu pengertian dari falas. Nah, hanya demikian yang bisa saya jelaskan, yaitu materi tentang pasar uang dan pasar falas atau pasar valuta asing. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.